رضا إلى ولا شبعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وآل بيته الطاهرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur ta'ala biulumi fid darain amin. As-sabi yang ketujuh, ya, itu as-sujudu marrataini kullu rak'atin. Rukun yang berikutnya, dari rukun-rukun sholat, yaitu sujud, as-sujudu sujud baina marrataini, dua kali, kullu rok'atin, setiap pada rokaatnya, ya. Jadi setiap dalam rokaatnya kita diperintahkan untuk sujud dua kali. Wa ta'rifuhu syar'an. Wa ta'rifuhu, dan pengertiannya sujud syar'an, menurut syariat atau secara hukum syar'i. Jadi sujud menurut hukum syar'i itu mubasyaratan jihatil musalli maudhi'as sujudi, menempelnya jidat, apa kalau jidat bahasa itu, kening, ya, menempelnya kening orang yang sholat, ya. Menempelnya kening orang yang sedang sholat, maudhi'a sujudihi, di tempat sujudnya. Jadi jidatnya atau keningnya harus nempel ke tempat sujud. Maka kalau yang laki-laki pakai pecinya juga kalau lagi sholat nggak boleh begini. Bisa jadi jidatnya tidak nempel langsung. Kalau lagi sholat dinaikin biar jidatnya kelihatan. Kalau lagi nggak sholat ya boleh. Kalau lagi nggak sholat turunin. Tapi ketika lagi sholat harus belakangin. Ya, jangan banyak-banyak, rambutnya juga jangan kelihatan banget. Kayak gini tuh nggak boleh. Kalau lagi nggak sholat sih nggak apa-apa, kalau sholat nggak boleh. Apalagi sampai keluar begini rambutnya. Ini apalagi kalau panjang. Kebetulan saya lagi pendek. Kalau lagi panjang kan sampai ke bawah. Nanti itu bisa nutupin jidat kita, nempel ke tempat sujud, maudhi sujud. Kalau perempuan namanya rambut justru membatalkan sholat karena termasuk aurat, ya. Gimana kalau orang yang pakai sorban? Kayak orang pakai sorbannya di imamah di atas, bukan yang gulung-gulung. Tapi yang di kayak orang imam-imam Mekah kan suka pakai sorban di atas, mancung di situ kan. Oh, kayak gitu. Yang merah tuh, merah putih, Indonesia Merdeka. Atau ya biasa disebut dengan sorban Palestina. Nah, itu kalau pendapat mereka mungkin tidak, tapi kalau kita amatin ya, dia kan pakai peci yang dikit kayak gitu. Nah, ketika sujud dia nggak kena tuh. Gitu. Ada pecinya, terus sorbannya di atas doang. Maka sebagian ulama memang tempat sujud ada berapa? Bukan tempat sujud ya. Tubuh yang menempel saat sujud ada 5 apa saja? Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, kurang lah 2 kaki jari-jarinya, berarti harus ada 7. Sebagian ulama ada yang mengatakan nih hidung harus nempel juga. Jadi ketika disujudkan, yang nempel nggak cuma jidatnya tapi hidungnya juga harus nempel. Makanya saya sering kali kalau sholat saya lepas. Kalau ada ininya nempelnya nggak banget, kurang gitu, karena hidung saya pesek gitu. Jadi nggak terlalu nempel. Kalau yang mancung sih enggak gitu. Terus dalam kitab Fathul Mu'in kalau nggak salah dijelaskan, setiap kita sujud itu
ya ini contohnya ini tanah nih atau sajadah atau apa, kita sujud, maka sujud yang benar itu harus ada bekasnya, atharus sujud. Jadi kalau ada kapas taruh di atasnya, itu ada lengkungan jidatnya, itu baru disebut sujud. Kalau kita cuma nempel ngambang doang, itu tidak disebut sujud. Makanya ketika sujud bagusnya malah diteken gitu. Cara nekennya gimana? Bukan digosok-gosok, bukan. Ketika kita nih kakinya melipat begini, otomatis kepala akan dorong ke depan. Nah, coba praktek sujud, coba masing-masing. Kakinya ditekuk benar-benar, pasti nanti akan dorong. Coba ya. Ya kan? Nah, kalau kamu ngerasa nggak kedorong, kalau kamu ngerasa nggak kedorong, berarti kamu kakinya ngambang, berarti sujudnya tidak sah. Berarti lututnya doang. Iya. Kan ada suka nih, ininya cuma gini nempel doang. Ya kan? Kagak mau neken. Kalau kamu tekan begini, pasti kepalanya otomatis akan menekan ke bawah. Itu sujud yang benar seperti itu. Ngapain malah freestyle begitu? Kalau ngantuk tidur aja. Ya, begitu. Daliluhu dalilnya. Ya. Daliluhu dalilnya sujud marrataini 2 kali setiap rakaat. Qaulullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla dalam surah Al-Hajj ayat 77. Irka'u wasjudu, rukuklah kalian semua, wasjudu, dan sujudlah kalian semua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li rajulin, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li rajulin, kepada seseorang atau seorang laki-laki kalau mau dipertegas, alladzi asaa salatuhu, alladzi asaa salatahu, yang salah salatnya, yang ada kesalahan salatnya, yang jelek salatnya. Fa akhadha ya'maluhu kaifiyatiha. Kemudian Rasulullah mengajarkan tata caranya, tata cara sholat. Titik-titik, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Ini hadisnya panjang sebenarnya, dari takbir dan segala macam, tapi dipotong khusus untuk sujudnya aja. Summasjud, kemudian sujudlah kamu. Summasjud, kemudian sujudlah kamu, hatta tatma'inna sajidan, sehingga tumakninah sujudnya, atau sehingga anteng sujudnya, diam sujudnya. Maka setiap gerakan sholat kalau mazhab Syafi'i harus dengan tumakninah, harus dengan tumakninah minimal itu adalah biqadri subhanallah. Ya, kalau sujud apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la. Kalau mau ditambahin wa bihamdih boleh. Summarfa, kemudian bangun. Bangun dari sujud maksudnya. Hatta tatma'inna jalisan. Ya, hatta tatma'inna jalisan. Sampai tenang duduknya atau tumakninah duduknya. Ya, apa bacaan duduk di antara dua sujud? Rabbi fili apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, para ulama mengatakan dalam sholat itu doa yang urusannya dengan dunia itu salah satunya doa ini. Ya, Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Ya, Rabbi firli warhamni, ya Allah kasih sayangi aku. Nanti ada kalimat warzuqni, ya Allah kasih aku rezeki. Maka ketika doa ini kata para ulama ya di keterangan kitab-kitab itu jangan cepat-cepat,
Rabbi fili warhamni wa'fani. Kata Allah, kamu minta apa sih? Berisik nggak kedengeran. Nah, coba pelan-pelan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini ya Allah wa'afini ya Allah wa'fu anni. Nah, itu akan lebih nikmat. Kalau lagi apa tuh namanya? Lagi jamaah nggak usah terlalu dihayati, ntar lama, ntar ketinggalan. Ya, apalagi imam dihayati banget, makmumnya kesel lama banget sih. Ya, nggak boleh, harus yasir, harus dipermudah, diperingan. Nah, tapi kalau lagi sholat sendiri, saat tahajud, sholat sunnah, itu nggak apa-apa diperlama-lama. Untuk apa? Untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kayak gitu. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tumakninah, sujud betul-betul. Ungdur dalil ruku' wa i'tidal. Lihatlah dalil ruku' dan i'tidal. Artinya sama ya. Dalilnya ini hadisnya panjang dan sama. Syurutuhu, sekarang syaratnya. Apa sih syaratnya sujud? Yastaritu disyaratkan atau yustaratu disyaratkan li sihhatis sujudi, untuk sahnya sujud. Li sihhatis sujudi, untuk sahnya sujud, mura'atul umuri taliyah, menjaga perkara-perkara berikut ini. Ya, menjaga atau memperhatikan perkara-perkara berikut ini. Alif, kashful jabhati inda mulamasatihal al-ard, membuka jidat atau kening ketika mulamasah, ketika bersentuhnya jidat al-ardo, ke bumi ya. Bukan berarti mau menjadi superhero ya, enggak juga ya. Jadi membuka tadi saya bilang tuh, pecinya nggak boleh nutup, harus terbuka jidatnya, agar ketika menyentuh bumi itu betul-betul menyentuh secara langsung. Kan kita pakai sajadah, berarti nggak menyentuh bumi dong, harus sholatnya di bumi, nggak gitu maksudnya ya. Para ulama sepakat nih bahwa apa yang ada di tubuh kita, baju, sorban, peci, itu bukan bagian dari bumi. Kalau sajadah bagian dari bumi nggak? Bagian dari bumi kalau lagi sholat, karena taruhnya di bawah. Kalau yang dipakai termasuk sorban, kacamata, itu adalah bukan bagian dari bumi. Jadi kalau kita terhalang ketika sujud ya, terhalang ketika sujud dan tidak menyentuh secara langsung tempat sujud, bagian-bagian sujud, jidat ini terutama, maka tidak sah. Kayak gitu ya. Terutama jidat nih, kalau yang dan tangan ya. Kalau perempuan beda. Kalau perempuan kan ya, sebagian ulama telapak tangannya harus kelihatan, harus nongol. Makanya dua tangannya harus nempel ke bumi sama jidat. Beda sama lutut. Kalau lutut emang aurat kan tertutup ya. Kaki ya ujungnya, jari-jari kakinya itu harus nempel secara. Maka sebagian ulama mengatakan nggak boleh tuh pakai kaos kaki laki-laki. Kalau perempuan kan emang harus ditutup ya. Kalau laki-laki sebagian mengatakan jadi nggak sah karena nempel. Sebagian mengatakan nggak apa-apa karena menyatu ya, kayak gitu. Wallahu a'lam mana yang paling benar ya. Syurutuhu yang pertama itu. B, yang ba atau B, ayakuna, jika ada as-sujudu sujud. Ayakuna, jika ada as-sujudu sujud, ala sab'ati a'dha'in, atas 3 anggota badan. Jadi sujud ini ada 7, maaf. Ala sab'ati a'dha'in, ada 7 anggota badan yang harus menempel. Wahia, yaitu alladzi addahan nabiyya sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, yaitu yang disebut atau diulang
dihitung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi dengan sabdanya Nabi. Biqaulihi dengan sabdanya Nabi. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin ala jabhati wa asara biyadihi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa tarafil qadamaini. Umirtu, aku diperintahkan an asjuda untuk bersujud, an asjuda untuk bersujud ala sab'ati a'dha'in, atas 7 anggota badan. Yang pertama alal jabhati, jidat atau kening, pada kening. Wa asyara, dan memberi isyarat. Wa asyara, dan memberi isyarat Nabi biyadihi, dengan tangannya Nabi, ala anfihi, kepada hidungnya. Maka inilah dalil yang menjadikan ulama, oh jidat itu plus hidung, kayak gitu ya. Sebagian yang lain mengatakan enggak, jidat doang, enggak pakai hidung. Seperti itu. Ya, kalau saya mengambil pendapat jidat harus, hidung enggak kudu. Kalau bisa diusahakan ya ditempelin, kalau enggak bisa diusahakan jangan dipaksa, apalagi yang peseknya luar biasa. Ya. Nanti malah susah gitu kan, mau nempelinnya malah susah, nggak usah memaksakan. Tapi kalau jidat harus seperti itu. Wal yadaini, berikutnya kedua tangan. Warukbataini, kedua lutut. Wa atrafil qadamaini, ujung kedua kaki atau jari-jari ujung kedua kaki. Makanya kakinya harus nempel dan dilekungin. Nah, kalau ini jari-jari kaki ini harus diginiin, diteken. Jangan gini doang, ngambang doang. Ini orang males nih. Ya, ngambang doang, nanti mau masuk surga ngambang doang nggak jadi. Jadi kan neraka, repot kan urusannya. Nah, maka seriuslah dalam gerakan sholat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Walakin akan tetapi la yajibu, tidak wajib. Walakin akan tetapi la yujibu, tidak wajib, atau la yajibu, tidak wajib, ayuk syafa, untuk dibuka, min hadhil a'dha'i, dari anggota badan ini, illal jabhati, kecuali kening. Nah, tadi itu berarti tangan seandainya tertutup mukena kalau perempuan masih boleh, ya kan? Kaki masih boleh. Maka kaki pun kalau laki-laki pakai kaos kaki berarti masih boleh, karena la yajibu, tidak wajib. Kalau memang bisa nyentuh langsung tanpa ada halangan itu lebih baik. Tapi yang wajib apa tuh? Ilal jabhati, kecuali kening. Kalau kening harus nempel beneran. Ya. Jim atau C. Antarfa'a asafalahu, jika mengangkat pantatnya, mengangkat pantatnya, ala a'ali, posisi lebih tinggi. Entar dulu saya ulangi. Antarfa'a, jika mengangkat asafalihi, kepalanya, ala a'alihi, lebih tinggi dari kepalanya sih, pantatnya ya. Ala a'alihi, lebih tinggi dari kepala.
Iya, ya kan kalau lagi sujud tinggian pantat. Ya, mengangkat lebih tinggi pantatnya daripada kepalanya. Jadi kepalanya lebih rendah, pantatnya lebih tinggi. Gitu. Kalau kamu sujudnya kayak hewan yang mengkerut, gitu, ya sejajar, ya pantat sama kepalanya sejajar, maka tidak sah. Ya, tapi kamu harus pantatnya lebih tinggi gitu ya, tapi jangan habis tinggi buat sorotan, jangan kayak gitu. Apalagi kayak Alfat tadi, tinggi pantatnya goyang apalagi kalau dulu tuh anak-anak kecil suka freestyle, Allahu Akbar, kakinya tinggi ke atas, habis itu jedak ketak kepalanya kakek-kakek di depannya jedor ya, kakek-kakeknya langsung pingsan. Pas kapan? Terlalu. Ma amkana dzalika, selagi mungkin hal itu. Ya. Ittiba'an, karena mengikuti li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'an, karena mengikuti li fi'lihi, terhadap yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. J atau jim, jim lagi sih, dal, alla yasjuda ala saubin muttasilin bihi. Oh, ini kan bener nih. Tadi saya bilang alla yasjuda, jika tidak sujud, ala saubin, di atas pakaian atau kain, muttasilin bihi, yang menyambung, ya, yang menyambung, bihaitsu yataharraku biharakatihi, muttasilun bihi, yang menyambung dengan tubuh, yang menyambung dengan apa yang dipakai badan. Contohnya itu sorban, contohnya ya, kamu nih pakai sorban, sorbannya jatuh tapi masih nempel kan di punggung atau di mana, sebagian nempel sebagian jatuh, kamu sujud di situ, tuk, kena sorbannya, ya jidatnya kena sorban, padahal sorban tadinya dipakai, sah apa enggak? Tidak sah sujudnya, tidak sah sujudnya. Maka gimana? Pinggirin sorbannya atau copot aja sekalian. Kayak gitu. Boleh nggak sih bergerak begitu? Boleh. Jangan kepalanya begini-begini. Ya, sorbannya mau jatuh nih. Udah tarik aja, taruh. Gitu. Boleh nggak sih? Boleh. Jadi jangan terlalu tabu kamu sholat tuh. Diem aja, jangan terlalu tabu gitu. Kalau memang ada yang harus sesuatu dilakukan, ya lakukan. Contohnya depan softnya kosong, kamu harus mengisi soft yang depannya, jalan ke depan diisi, jangan depan kosong kamu diem aja, nggak boleh juga. Atau kamu geser ke kiri atau ke kanan, apa boleh, mengisi soft itu penting, boleh hukumnya. Yang nggak boleh itu kamu jalan-jalan ngobrol, itu nggak boleh, geser dikit, nah itu kagak boleh ya. Kalau sholat lihat kosong, geser aja langsung sendiri, itu boleh ya. Termasuk nih menghalangi anak-anak kecil yang wirawiri, mengganggu. Nah, saya sering tuh ke bapak-bapak kan, kalau udah berani, saya udah dua kali begitu saya tangkep, kan dia takut sendiri. Gitu. Ya, sering saya, bahkan kadang suka jatuh tuh bocah, habis mengganggu sholat. Kan orang sholat nggak boleh dilewatin, nggak boleh ngeliatin. Nah ini anak kecil, bapaknya mungkin nggak ngasih tahu cara sholat yang betul, terus kita biarkan saja, dia tidak teredukasi. Nah kalau kita diemin, oh berarti nggak boleh ya, nah kan jadi tahu. Kalau kita diem aja, dia nanti datang lagi masjid,
jalan-jalan pojok pojok, lari lagi ke pojok, lari lagi. Nah, kenapa saya sering saya taruh di bawah kan ini kacamata, keinjek patah lah kan begitu. Kalau sekarang saya taruh di jubah, jadi jubahnya kan kantongnya gede jadi aman gitu. Kalau pakai koko kan nggak bisa, taruh di sini jatuh, taruh di bawah, diinjak-injak, masya Allah. Satu itu, yang kedua itu wira-wiri mengganggu nggak? Mengganggu banget dari sholat. Jadi nggak khusyuk kan, ini apa sih bocah ini? Nah gitu. Udah tangkep aja, pinggirin, gitu. Boleh, ya? Lanjut sholat ini kenapa? Boleh. Yang nggak boleh tuh bisa diem nggak kamu? Nah itu nggak boleh. Domelin, tangkep, diem nggak kamu? Nggak boleh. Yang ada nanti nangis, wah, gitu kan? Nggak boleh kalau itu. Ya, diem aja. Termasuk kamu menarik orang di sholat. Ini kosong nih. Ini orang diem aja. Tarik, maksudnya suruh geser. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Yang penting gerakannya tidak berlebihan. Terus kita tidak merubah arah sujud, arah badan kita ke kiblat. Nah, nggak boleh. Kalau gini doang boleh. Atau nih ketika ada anak kecil, tangannya gini doang kan menghalangi. Nggak usah gini. Nggak perlu, ya. Dan nggak perlu pakai muka melotot, nggak perlu, ya. Karena berisyarat berbicara juga nggak boleh. Dehem nih, nggak boleh. Atau kamu melotot-melotot kan sama aja isyarat kan? Isyarat berbicara itu nggak boleh. Itu termasuk nanti berbicara. Itu ada dalam penjelasan kitab Kifayatul Ahya. Tuh. Ya. Bihaisu yat haroku biharokatihi, yang apabila bergerak maka kain itu ikut bergerak. Yang apabila bergerak kain itu ikut bergerak. Tadi seperti sorban saya contohkan. H atau E ya. Alla yaqsuda bisujudi syai'an akhar. Alla yaqsuda jika tidak berniat bisujudi dengan sujud, syai'an sesuatu, akhar yang lain, syai'an sesuatu, akhar yang lain, ghairahu selain sujud. Sujud niatnya gatal kepala sekalian pengen ngaruh-ngaruh kepala coba. Ya. Ghairahu selain sujud. Ka khaufin seperti takut, wa nahwihi atau semacamnya. Kamu lagi sholat ruko, wah ada macan, sujud langsung, aku takut mau diem aja begini, nggak boleh. Ya sujud emang niatnya sujud kepada Allah. Wow atau F. Ayyatahamala bijihatihi, menekan jidatnya. Tuh, jidatnya emang harus ditekan. Cuma cara nekannya itu dengan kaki tadi tuh. Bukan digosok-gosokin. Biar ada bekas sujudnya lah, kan ntar orang sujud mulu nih tukang sholat. Ya, enggak gitu. Ya. Dengan sendirinya kalau kita memang rajin, sujudnya benar, pasti akan ada atharus sujud, pasti akan ada itu. Jadi nggak perlu digosok-gosokin juga bakal dapat. Alal ardi, di atas bumi. Tahamulan bayinan, dengan tekanan yang jelas. Bihaisu laukana tahtaha qatnun, bihaisu dengan sekiranya, laukana jika ada tahtaha di bawahnya, laukana jika ada tahtaha di bawahnya qatnun kapas, au nahwuhu atau semacamnya, ya kapas atau semacamnya, la nakbas,
Oh, bukan lanak bas. La'angka basa, maka la'angki basa, oke nggak salah ya. Maka dia cekung. Maka dia cekung. Wal doharo, dan tampak asaros sujudi, bekas sujudnya. Wal doharo, dan tampak asaros sujudi, bekas sujudnya, fihi, di kapas itu. Ya, wal doharo, dan tampak asaros sujudi, bekas sujudnya, fihi, di kapas itu. Tadi saya ceritakan tadi itu. Zai atau G, ayyatma'inna, jika tumakninah, berdiam diri. Jadi anteng, jangan sujud baru sebentar ngangkat langsung, nggak boleh. Harus tumakninah dulu, biqadri subhanallah. Ala fis sujudi, dalam sujud. Fis sujudi, dalam sujud. Ala hadhil hali, atas keadaan ini. Ala hadhil hali, atas keadaan ini, bimiqdari tasbihatin, dengan ukuran bacaan tasbih. Bimiqdari tasbihatin, dengan ukuran bacaan tasbih. Alal aqalli, menurut yang paling pendek. Maksudnya subhanallah doang itu udah cukup. Menurut yang paling pendek. Tapi kalau mau lengkap ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa akmalus sujudi wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Ya. Jadi itulah tata cara sujud yang benar. Ya, tolong dipraktekkan, jangan sampai kita salah. Paham dong? Fa insyaallah. Wallahu alam shawab. Nakhtatim bid-du'a.